Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Akvini Anggraini dengan NIM F0321117 dari Prodi Akuntansi 2021 kelas D Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tin capitalization atau dalam bahasa Indonesia adalah modal ramping. Tin capitalization atau modal ramping ini sendiri ialah strategi perusahaan dalam mengecilkan struktur modalnya. Strategi ini acap kali dikaitkan pada tax avoidance. Timbul pertanyaan, apakah strategi tin capitalization itu ilegal? Lalu bagaimana pemerintah memandang tin capitalization? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu tahu bahwa dalam neraca, struktur perusahaan terdiri dari aset sama dengan hutang plus modal. Sedangkan pada tin capitalization, pada bagian modal atau ekuitasnya itu lebih kecil daripada hutangnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sumber pendanaan dalam perusahaan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah modal atau ekuitas dari owner perusahaan. Yang kedua adalah dari utang atau debt. Jadi pendanaannya itu meminjam uang dari pihak lain yang nantinya perusahaan akan membayar pokoknya beserta bunga dengan cara kredit. Nah, bunganya inilah yang disebut dengan cost of debt atau biaya atas utang karena perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sumber pendanaan. Cost of debt biasanya itu lebih murah daripada cost of capital. Mengapa? Tentunya sebagai owner dalam perusahaan itu harus mengambil resiko yang besar saat proses bisnis perusahaan, seperti resiko kerugian, resiko persaingan usaha, resiko SDM yang buruk, dan lain sebagainya. Dengan tingginya resiko-resiko tadi, maka pemilik modal itu juga mengharapkan return yang tinggi pula. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tin capitalization ini biasanya dilakukan perusahaan untuk tax avoidance ataupun penghindaran pajak. Kok bisa? Ya bisa karena perusahaan yang melakukan praktik tin capitalization itu memanfaatkan ketentuan perpajakan terkait beban bunga. Mungkin sebagian orang akan menganggap ini ilegal, namun itu terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur hal tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa praktik tin capitalization itu legal. Perusahaan yang menerapkan praktik tin capitalization itu akan memperbesar sumber pendanaannya di bagian hutang. Akibatnya beban bunga itu akan sangat banyak, sehingga perusahaan mendapatkan laba itu sangat kecil atau bahkan sampai rugi. Yang mana ketika perusahaan itu rugi, perusahaan itu nggak perlu bayar pajak. Bahkan ketika perusahaan itu rugi, nah ruginya ini nanti bisa dikompensasikan di tahun-tahun berikutnya. Lalu bagaimana sumber pendanaan dari stockholders? Dari sudut pandang perpajakan, kalau peminjamannya itu dilakukan kepada pemegang saham ataupun afiliasi, maka itu akan dianggap sebagai modal, bukan sebagai hutang. Jadi beban bunganya itu tidak bisa dimasukkan ke laba fiskal. Ketika kita berbicara ekonomi makro, strategi tin capitalization ini tentunya akan merugikan negara karena dari yang awalnya perusahaan itu harus membayar pajak dengan nominal tertentu, perusahaan hanya perlu membayar di bawah nominalnya dikarenakan labanya itu kecil atau bahkan tidak perlu bayar pajak sama sekali. Namun, perpajakan juga mengatur beberapa hal terkait tin capitalization agar perusahaan tidak terlalu ekstrim dalam praktik tin capitalization ini. Disebutkan dalam ketentuan perpajakan bahwa porsi atau rasio dalam hutang terhadap modal
atau debt to equity itu maksimalnya 4. Jadi modalnya 1, hutangnya 4 kalinya. Kalau modalnya 1 juta, maka hutangnya 4 juta. Nah, totalnya itu 5 juta untuk asetnya. Selain itu, pastinya kantor pajak juga melihat rata-rata deposito yang dimiliki oleh perusahaan. Deposito itu sendiri adalah aset kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi logikanya itu ketika mempunyai deposito yang cukup untuk membayar bunga, lalu buat apa perusahaan itu meminjam hutang? Jadi kalau rata-rata depositonya tinggi, secara logika buat apa perusahaan harus meminjam uang dan membayar bunga? Jadi untuk strategi thin capitalization ini terdapat peraturannya yang mana itu cukup ketat. Karena untuk meminimalisir strategi thin capitalization yang ekstrim terhadap penghindaran pajak. Karena dari kacamata ekonomi makro, strategi thin capitalization ini akan mengurangi pendapatan negara. Pada pengujian yang dilakukan oleh Christina Nainggolan dan Dahlia Sari dalam jurnal yang berjudul Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional dan Thin Capitalization, Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia, itu tidak dapat membuktikan bahwa praktik thin capitalization pada perusahaan yang berada di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan di Indonesia menggunakan ekuitasnya untuk membiayai aset perusahaan, yang mana kita bisa melihatnya dari rasio utang berbunga terhadap modal yang menunjukkan hasil di bawah 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang pada perusahaan di Indonesia itu belum mengarah ke praktik thin capitalization yang bertujuan untuk tax avoidance. Sekian pemaparan materi thin capitalization dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.